Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Triwinarsi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yuliati. Kami akan melakukan pra-observasi. Jadi tujuan kegiatan pra-observasi ini, Bu Yuli, agar nanti ketika Bu Yuli melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti Bu Yuli bisa lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas kali ini. Bu Yuli, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli. Boleh? Boleh, silakan Ibu. Boleh ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, nanti Bu Yuli akan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu tujuannya apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan diajarkan? Sampai. Rencana tujuan pembelajaran yang akan saya harapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Kedua, siswa dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban siswa di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya hak dan kewajiban ya. Betul, tentang hak dan kewajiban. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang akan Ibu sampaikan ketika observasi atau kegiatan pembelajaran apa, Bu? Oke, area pengembangan yang akan saya capai adalah bagaimana siswa bersikap dengan baik. Kemudian kedua, keterampilan dalam beraktivitas, bagaimana siswa tersebut terampil memasangkan sebuah gambar misalnya. Kemudian bagaimana siswa itu mengetahui apa yang mereka pahami setelah materi yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi dalam kegiatannya mereka langsung menganalisis ya. Bukan menganalisis, jadi mereka menemukan sendiri sehingga mereka dapat mengidentifikasi mana itu hak dan kewajiban di rumah, mana itu hak dan kewajiban di sekolah. Ya, jadi dari masalah yang saya berikan kepada anak, mereka dapat mengidentifikasi langsung. Mungkin dari video pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan seperti apa? Ya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, yaitu di mana saya akan menyajikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak bisa mengidentifikasi, oh ini adalah hak dan kewajiban di rumah, oh ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Ya, sehingga anak dapat menemukan sendiri. Jadi model pembelajarannya PBL ya, yang dengan sintak-sintaknya. Iya, betul. Nah, strategi pembelajarannya apa, Bu? Oke, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena selama ini saya melihat anak-anak itu tidak sama, semuanya heterogen, berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya dengan cara visual, ada yang dengan auditory, ada juga dengan yang kinestetik. Sehingga saya mencari cara atau strategi bagaimana anak dapat memahami materi yang saya berikan. Oleh karena itu, saya saya katakan, artinya saya mengikuti kebutuhan anak. Oh ini anak visual, berarti ada perbedaan diferensiasi 3 di sini, Bu Tri. Ada diferensiasi konten, ada proses, ada produk. Iya betul. Jadi kontennya berbeda. Saya memberikan 3 konten yang berbeda, kemudian juga produknya atau prosesnya juga berbeda. Ada anak yang cukup dengan melihat, kemudian anak bisa memasangkan gambar, gitu kan? Bahwa ini adalah hak, bahwa ini adalah kewajiban. Kemudian sedangkan anak auditori, anak itu dengan melihat gambar dan mendengarkan. Jadi anak itu setelah
materi pembelajaran diharapkan dapat menulis kembali atau mungkin bercerita tentang sebuah gambar yang akan saya sajikan, gitu, tentang hak dan kewajiban tentunya. Ini maksudnya diferensi konten ya? Ya, dan proses ya. Sedangkan yang kinestetik adalah anak disuruh menggunting beberapa gambar yang hak mana, yang kewajiban mana, ya betul. Kemudian setelah itu mereka tempel-tempelkan pada kertas kosong, ya kertas karton ya, mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di rumah, mana hak dan kewajiban anak di sekolah. Sehingga yang saya harapkan adalah dengan ketiga perbedaan ini atau diferensiasi konten, proses dan produk yang mereka hasilkan, anak dapat lebih memahami materi yang dipelajari saat itu. Jadi nantinya akan ada diferensi konten, proses dan produk. Iya, betul. Dan nanti kegiatannya pun anak-anak yang kinestetik akan memasang-masangkan gambar-gambar yang termasuk hak dan kewajiban baik di rumah di sekolah ya. Iya, betul. Setelah itu Bu, penilaian atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Oke, penilaian yang saya gunakan Ya. adalah pertama sikap. Ya, bagaimana mereka bisa menghargai pendapat temannya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, menyampaikan pendapat, gagasan atau ide. Nah itu ya sikap. Kemudian yang kedua, saya menilai dengan pengetahuan. Ya, bagaimana mereka berani bertanya, gitu kan? Ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan pemantik atau persepsi bentuknya atau mungkin tes-tes lain, diskusi, anak bisa dengan berani menyatakan pendapat. Jadi tes lisan lah ya, tes tertulis dan tes lisan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian produk. Ya, yang terakhir, ketika anak-anak sudah berproses sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, mungkin dari ketiga penilaian tersebut, aspek tersebut, saya bisa mengukur kemampuan sejauh mana mereka memahami materi yang saya berikan. Penilaian oke Bu Yuli, penilaian yang Bu Yuli nanti akan lakukan adalah dari mulai penilaian sikap ya, dan pengetahuan. Nah, ketika penilaian pengetahuan ini, apa ada cara lain selain mengerjakan soal? Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan sebuah aplikasi, aplikasi Woodwall namanya, sehingga anak supaya lebih menarik ya, lebih menyenangkan. Ketika anak melihat gambar tidak monoton, selalu tulisan. Nah, untuk kali ini saya akan berikan sebuah tes formatif kepada anak, bentuknya sebuah aplikasi Woodwall, di mana saya menyajikan sebuah gambar, anak disuruh memilih mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Jadi supaya lebih menarik ya. Iya betul, supaya lebih menyenangkan dan tentunya yang saya harapkan bisa bermakna. Intinya itu ya. Iya. Kemudian sasaran nih kelasnya, mau mengajar di kelas berapa ini materi ini? Oh iya, kebetulan saya megang kelas 3 dan kebetulan harinya adalah hari pendidikan Pancasila. Jadi ya saya akan mengajar di kelas 3B, materinya adalah mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila, materinya adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Waktunya hari jam berapa ini nanti akan dilaksanakan? Setelah pembiasaan berdoa, 7:30 kita mulai. Oh pagi ya. Pagi, jam pertama. Jadi jam pertama. Iya. Hari apa ini Bu pelaksanaannya? Kemarin hari Rabu ya? Iya, Rabu ya? hari Rabu. Oke. Jadi nanti ini akan dilaksanakan pembelajaran di kelas 3 ya, jam pertama dan di hari Rabu. Ya. Oke Bu Yuli, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bu Yuli. Saya berharap nanti kegiatan pembelajarannya ketika hari Rabu itu akan terlaksana dengan baik. Amin. Dan sukses. Amin. Ya, anak-anak bisa lebih memahami dengan metode-metode yang diajarkan oleh Bu Yuli, metode pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi konten, proses dan produk. Jadi nanti akan bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Amin. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kegiatan pro-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Yuliati. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum.